Kita lihat IHSG juga ngegas sekali ya. Ini 3 hari beruntun IHSG berada di zona hijau begitu ya dari Jumat minggu lalu. Tapi kalau misalkan kita lihat sebenarnya IHSG kembali ke level 7.300-an ini dari sentimen apa? Kalau misalkan kita ketahui kan sentimen dari dalam negeri juga banyak ya pada minggu ini. Dari luar negeri otomatis juga ada. Cuman yang mendominasi pergerakan IHSG pada hari ini hingga masuk ke level 7.300 sentimen apa, Susi? Ya, yang pertama kalau kita perhatikan hari ini Safira saham-saham BUMN karya ini hari ini melonjak, bahkan kayaknya kompak arah semua ya. Ada Wika, saya perhatikan, kemudian ada Adikarya, bahkan tadi ada PTPP juga, ini naiknya rata-rata di atas 20%. Jadi kalau kita perhatikan kemarin ada data dari MSCI yang terbaru atau Morgan Stanley Capital International. Itu di mana Wika itu atau Wijaya Karya itu masuk gitu di MSCI di small index ya, atau small cap. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sih bukan hanya ada Wika aja nih Safira. Ada beberapa emiten lain juga kalau saya perhatikan iya, ada Antam, kemudian juga ada Vale, Shimori atau Cisarua, Mountain CMRY, kemudian juga bahkan ada Inco, bahkan juga ada MD Entertainment atau film ya kalau kita perhatikan. Cuman hari ini memang yang paling ngegas ini adalah justru Wika ya, atau Wijaya Karya. 24,3 betul, bahkan udara nih ya Safira kalau kita lihat closingnya. Jadi memang selain dari masuk di MSCI untuk small index caps, kalau kita lihat memang beberapa dari ini kan kalau kita lihat kemarin kan pemerintah ini kan memberikan atau berencana untuk penyertaan modal negara ya atau PMN untuk beberapa saham-saham BUMN. Jadi yang dimana di dalam itu ada Wijaya Karya, kemudian juga ada beberapa Hutama, kemudian juga ada beberapa BUMN karya lainnya nih Safira. Jadi memang didorong dari hal tersebut. Kemudian mengingat lagi nih kan bentar lagi kan kita akan 17 Agustusan nih Safira, di mana Agustusan yang pertama kalinya nanti ini akan diadakan di IKN. Kalau kita lihat kan Wika ini juga menjadi salah satu kontribusi proyek-proyek di IKN ya. Jadi memang dari sentimen-sentimen IKN yang sekarang sudah mulai ditempati ini juga menjadi kabar baik untuk saham-saham konstruksi. Baik, artinya akan melebar ke saham-saham konstruksi lainnya ya. Kalau misalkan kita lihat Wika sekarang sudah arah 24,3% pada perdagangan hari ini. Udah cuan ya. Udah cuan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sentimen eksternal begitu, dan kalau kita lihat banyak yang memproyeksikan bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat ini. Seperti apa? Apakah memang investor dalam negeri ini sudah menyerap isu-isu tersebut dan memang sudah mengindikasikan bahwa ya memang The Fed akan memotong 25 basis point? Yang pertama kita harus melihat dua indikasi ya. Pertama itu nanti hari ini akan ada rilis indeks harga produsen nih, Safira. Kemudian dilanjut esok hari itu ada indeks harga konsumen atau inflasi dari Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan beberapa analis kita juga memprediksi bahwa di mana untuk indeks harga produsen diperkirakan akan melandai sekitar 0,1% untuk bulanan, kemudian inflasi US itu akan melandai juga secara tahunan menjadi 2,9%, kan sebelumnya 3% ya Safira. Nah jadi kalau misalkan nanti dua-duanya nih indeks dari inflasi ini benar-benar turun, otomatis kan ini akan mendorong bahwa kebijakan The Fed untuk memangkas suku bunga ini bukan mimpi lagi nih Safira, ini akan menjadi kenyataan yang diprediksi nanti akan terjadi di bulan September. Nah optimisme ini yang memang mendorong rupiah kita menguat hari ini, bahkan sudah balik lagi di level 15.800-an. Kemudian juga ISG kita juga kembali menguat juga karena didorong dari kepercayaan para investor bahwa The Fed ini akan segera memangkas suku bunga. Baik, kalau kita merentat gitu ya dari agenda-agenda pada pekan ini, seperti yang tadi Susi katakan, memang tanggal 16 juga ada RAPBN 2025 disebutkan di nota keuangan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya seberapa pengaruhnya dari sentimen yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap nota keuangan di hari Jumat di minggu ini ya? Ya sebenarnya nota keuangan ini memang juga menjadi salah satu indikator ya, terutama untuk pergerakan di dalam negeri atau ISG kita. Karena kan di dalam nota keuangan RAPBN 2025 nanti ini Safira, di mana Presiden Jokowi ini akan memberikan kisi-kisi gitu ya, kira-kira berapa sih target untuk ekonomi kita ke depannya, makroekonomi kita tuh berapa, inflasinya tuh berapa, kemudian juga untuk harga komoditas kita itu berapa, dengan sama juga menjelaskan pencapaian apa saja yang sudah dicapai selama 10 tahun ia menjadi seorang presiden gitu ya. Jadi selain itu juga di mana kan nanti ini akan menjadi penentu nih, penentu arah kebijakan presiden yang baru, karena mengingat untuk 2025 kita sudah memiliki presiden yang baru ya, ada Pak Prabowo dan juga wakil presidennya Raka Buming Raka. Jadi kalau kita lihat nanti untuk target-target ini otomatis ini menjadi gambaran investor kira-kira pemerintahan ke depan gimana sih, apakah kira-kira ada kenaikan tarif PPN, tapi apakah dari kenaikan tarif PPN itu bisa mendongkrak ekonomi kita bisa jauh lebih baik, terutama dari peningkatan ekspor dan juga impor.
Baik, kalau misalkan kita kembali lagi begitu ya pada sentimen dari eksternal Amerika Serikat, malam ini akan ada rilis data dari Amerika Serikat. Tapi kalau misalkan itu tidak sesuai ekspektasi apa yang terjadi oleh pasar dalam negeri, artinya di perdagangan besok akan kemana arah IHSG? Apakah memang akan terkoreksi atau seperti apa proyeksi Anda terhadap pergerakan IHSG besok dan juga mungkin kita bisa katakan di minggu ini? Ya kalau misalkan ternyata nggak sesuai ekspektasi, otomatis investor kecewa dong ya Safira ya. Kalau kita lihat, dimana kalau misalkan ternyata inflasinya justru naik nih, otomatis kan ini akan menghapus kepercayaan atau optimisme dari para pelaku pasar bahwa The Fed ini jadi nggak sih nantinya untuk memangkas suku bunga di September kalau ternyata data ekonominya saja nggak mendukung. Berarti kan ini bisa mundur lagi gitu ya untuk kebijakan dari pemangkasan suku bunga. Jadi otomatis ini pasti pasar otomatis pasti akan merespon negatif. Tapi bukan hanya IHSG, biasanya pasti bursa Asia lainnya juga akan ikut. Juga akan mengekor ya. Tapi kalau misalkan pergerakan rupiah seperti apa nih? Sampai kapan rupiah ini bisa solid begitu? Atau memang ada sentimen-sentimen yang bisa membuat rupiah goyah terhadap mata uang greenback ya? Ya untuk rupiah tentu saja memang didominasi ya dari memang sentimen global terutama US ya terutama dalam pemangkasan suku bunga. Tapi kan di pekan ini nih Safira ada rilis neraca dagang bulan Juli ini. Ini biasanya mempengaruhi pergerakan rupiah di mana diprediksi nanti untuk neraca dagang kita itu kembali surplus. Kalau misalkan kembali surplus berarti ini 51 bulan berturut-turut kita surplus meskipun nanti sepertinya untuk neraca dagang kita tuh Julinya itu surplusnya itu lebih kecil ya. Sebelumnya itu kan sekitar 2 miliar US dollar ya, nanti sekitar hanya 1 saja. Memang karena didorong pertama ekspor kita itu akan meningkat ya, terutama dari industri pengolahan, tapi sayangnya sisi impor kita itu nanti dari bahan baku atau industri bahan baku penolong itu justru akan turun. Jadi ini memang yang mendorong surplus kita tetap surplus tapi justru memang lebih kecil. Proyeksi pergerakan rupiah menurut kacamata Anda bagaimana di level resisten seperti apa? Kalau misalkan nanti data inflasi ini memang mendukung atau bisa lebih melandai, ini pasti menurut saya rupiah bisa balik ke level 15.700 karena kan sekarang sisa 15.830 ya, kita hanya butuh sekitar 30 atau 40 poin untuk di level 15.700. Oke.